permohonan luntuan nilai ingin luntuan sampaikan bapak ibu malamnya. Dekedi ibu bapak baik dengan amalan mulutnya atau dengan amalan-amalan yang lain. Dekedi singoh di wuro kiamat. Ibu bapak luntuan malamnya. Awaknya kadang singoh tamong curuga. Tamu laki bungo tamong curuga. Dekedi singoh adik-adik ibu bapak awaknya tamong curuga umpama lun tamong nuraka. Dia awaknya kena tamong dalam curuga, dia awaknya kalon dalam nuraka. Be awaknya kalon mentong bu. Awaknya tulung lun singoh bu. Awaknya cok lun singoh, tim awaknya cok lun. Alhamdulillah. Nyo Allah sebagai saksi untuk janji awaknya ba ulun tuan. Tapi bila seandainya singoh kadang lun tamong curuga, awaknya kadang tamong nuraka umpama nyan ohana tunte do. Sebab kompulain awaknya rame paki mah megapit-gapit ide. Asing do. Yang ohana janji nganga. Tapi nya ingat awaknya kali janji ngolun. Lun preh awak padang gelima tengok dia kira. Nyohana lun serape. Bala ya. Jadi ngono ibu bapak. Gedanyo hudip dalam dunianya bang. Pada hakikatnya kita ketika ini sudah melalui 3 alam. Kaleboh alam terlalui. Baru 2 alam yang telah kita lalui. Alam ketiga di ketika kita sampai ke dunia ini. 4 alam tanyo yang pertama. Tanyo pertama di lebang berada di alam roh. Yang tanyo bang konyo. Yang Ismail awaknya kenalnya konyo. Manyo pucik nyo kesing Ismail. Tanyo nak kesing ji. Lagi api. Nyo kesing. Sementara kita itu yang mana? Roh. Yang toh rohnya. Ilo ana don tipu. Sebab menaji. Bila seandainya seorang hamba telah mengenal hakikat jati dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang telah mengenal hakikat jati dirinya, pasti dia telah mengenal Tuhannya. Bila tanya tak turi Tuhan, bila tanya kamu pongso Allah, mengerti siapa itu Allah dan tahu, maka hanya le maksiat yang menghiasi tubuh kita ini. Tanya jina ibu bapa handa turi ke tanya. Taturi ke Allah jina cuma dengan ilmu akal, bukan dengan hakikatnya. Maka oleh karena demikian abang kakak luntuan ban Bandung, cuba tak kalian tanya jina ke Allah dah tupu sebab ngon akal, tapi maksiat kita merajalela. Ke Tuhan dah tupu, neraka tak yakinna, curuga tak yakinna, azab kubur tak yakinna. Cuman yang maksiat langsung mentong laju tak pubut. Hana rem tanya, pakon hidup kita sekarang tak terasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakon menan karena kita tak tahu siapa Allah. Penyebabnya karena kita tak tahu siapa diri kita sebenarnya. Mantungku turi hana lon turi ke laut. Maya mari atau ji tungku laut. Matungku yang jauh. Makai menyona urengkeun tengah bak tanya. Tengah bengih umpama ji. Hanakah turi ke lon kah? Je seot kah? Be andon ku turi ke kah? Mekah hanakah turi so kah? Hanta turi so tanya bang. Sekarang kita sedang mencari jati diri kita siapa? Lagiannya nih ji. Pertama kita dulu hidup di alam roh. Kemudian di ketika kita itu ingin dizahirkan oleh Allah ke alam dunia, maka dititipkan oleh Allah kita ketika itu dalam jasad tanyo di alam rahim ibunda kita sendiri. Di ketika ingin zahir tanyo kena udonya, di ketika tanyo kena kepelahi oleh Allah kena udonya, maka ketika inilah ibu bapak Allah ciptakan bentuk diri tempat duduknya roh kita. Nyo kena tanyo. Maka di ketika mak tanyo mengandung umur put belum 10 urau. Ketika inilah Allah meniupkan tanyo di dalam tanyo. Umur put belum 10 urau.
getiupkan oleh Allah, gepasa oleh Allah Ta'ala dari alam roh ke alam rahim, yaitu kita di alam rahim, alam roh, gepasa dalam tubuh tanyo gepasa dalam tanyo. Jadi ulang kaji tanyo di ketika tanyo golom tamong lam tanyo tunggu tubuh tanyo tunggu perhana udep ngon udep dari setitik darah, dari setitik air menjadi setitik darah, dari setitik darah menjadi segumpal daging. Itu perubahannya dengan apa? Sabuh riwayat geken ibu bapak, perubahan janin dalam rahim seorang ibu itu berubah sebelum sampai 4 bulan 10 hari dengan 2 roh. Roh apa? Roh hewaniyah dan roh an-nabas. Roh binatang dan roh tumbuh-tumbuhan. Maka ngon roh tumbuh-tumbuhannya ke ibu bapak dalam kandung di timoh guke. Ngon roh an-nabasnya ke di timoh dan roh an-nabas itu sampai sekarang masih ada pada diri kita. Ngonyan di timoh guke, ngonyan di timoh ngonyan di timoh bule mata, ngonyan di timoh jerawat, ngon rohnya di timoh cumut. Aso lube. Ngon roh an-nabas. Makanya guke adanya panjang, takoh panjang lidam, ngegenyan. Ya. Kan? Kemudian yang kedua, berubahnya dari setitik air menjadi setitik darah itu, menjadi segumpal daging, berbentuk kita sebagaimana manusia. Kegalam truput belum tiploh uro, nyo perubahan kita itu dirubah oleh roh hewaniyah. Dalam sebuah riwayat laginya yang pernah luntuan temu. Mamunyona yang lebih daripadanya, alhamdulillah laginya. Roh hewaniyah, roh binatang, maka jihbang di ketika tanyo lahir dalam dunianyo, tabiat binatangnya ibu han akan pernah gaduh bak tanyo. Gekele Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirajul Talibin syarah daripada Minhajul Abidin yan, ada 4 tabiatnya manusianya, ada 4 sifat yang berada dalam jati diri kita ini. Yang pertama sifat sabu'iyah, yang kedua sifat bahimah, yang kedua sifat syaitaniyah, yang keempat sifat rabbaniyah. Inilah akal pada tanya dino. Lepet sifat sabu'iyah, tipe sabu'iyahnya apa? Yang mentang tinggal pada tanya dino. Sabu'iyahnya binatang buas, yang artinya apa? Bui. Nah tiput bui batanya. Nah tiput bahimah, bahimahnya ase. Nah siput ase batanya bang. Maka ji siput bui dengan siput ase musaho dalam jati diri kita ini. Nah kita baca-baca dalam riwayat lagi betul. Barang siapa yang mendahulukan akalnya, membelakangi nafsunya, maka ketika itu dia lebih mulia dibandingkan malaikat. Tapi bila dia mendahulukan hawa nafsunya, kemudian dia itu membelakangi akalnya, memperturutkan kemauan hawa nafsunya, maka dia lebih hina dibandingkan binatang. Binatang yang dimaksud ini binatang apa? Kon kameng, kon manok, kon itik, kon kebu. Pucit, bui, ase. Kalau kita mengedepankan hawa nafsu, lebih hina tanyo dibandingkan bui ngon ase. Pakon banduana. Kalau ba ase ibu, siput ase mantau yang nah, hana siput bui ba ase. Kalau bak bui siput bui mantau yang nah, hana siput ase bak bui. Munyo bak tanyo bandua nah. Maka ini bayar bono mama. Dah siput ase tunggu. Jangan dari mana di ketika seseorang memunculkan sifat keanjingannya, yaitu sifat sombong. Coba kalau nasi wati ijak bak rona oi jilek lidah. Wati dijilek lidah sang-sang konji hintong yang na lidah. Gop lain hana melidah, padahal urung lain lebih panjang dari lidah aja halo. Maka di ketika seseorang ini memunculkan sifat kesombongannya, menyonati ngoh tidodo urung di kampung tanyo sombong, nya hanapa ragu, hanapa bengeh-bengeh. Ngi putubit asia. Bek takun deman tu asenya kon ji ase. Siput ase tengok di putubit. Mamu nyokana siput ase, agak toto ji ngau dah berat. Ngene ji.